الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا yang mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga Allah yang sedang menatap kita selain menakdirkan kita bertemu, tapi yang paling penting Allah jadi ridho kepada kita, sehingga pertemuan ini bisa menjadi jalan penghapus dosa-dosa, menjadi penguat iman, dan menjadi penambah amal soleh kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak menjadi hamba yang Kau cintai. Jadikan pertemuan ini menjadi penghapus seluruh dosa dan aib, menjadi penguat iman, menambah bekal pulang kepadamu. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Alhamdulillah. Tebak apa yang ada di tangan ini? Kalau tidak tahu, jadi banyak pelama-pelama karena tidak yakin. Betul tidak? Ciri tidak yakin itu bingung, sulit untuk mengemukakan. Apa yang ada di tangan ini? Kalau yakin mantap. Sama dalam hidup ini. Hidup ini kalau yakin mantap. Kalau tidak yakin lama, bingung, persis seperti itu. Kalau saya lihat ini Pak, Bu, ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah betul meninggal. Benar? Benar atau benar? Yang kedua, ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah masalah ya. Wajah-wajah masalah, benar atau benar? Karena kita di dunia ini cuma mampir sebentar, kita tidak tahu kapan akan mati. Jadi apa yang paling diinginkan dalam sisa umur di dunia ini? Apa yang paling diinginkan oleh ibu bapak sekalian? Pelama berarti belum yakin, ya kan? Kalau yakin itu mantap, Bu. Kalau yakin itu mantap. Kalau belum yakin, bingung. Apa ya? Apa ya? Saya bantu pilih salah satu. Mendingan banyak uang atau bahagia.
mendingan awet muda atau bahagia? Pilih kurang bahagia. Pilih mendingan punya rumah bagus atau bahagia? Susah sekali ini bahagia tuh ya. Baik, ternyata ibu bapak kalau disuruh milih pasti milih bahagia. Apa artinya punya uang banyak kalau tidak bahagia? Apa artinya awet muda kalau ibu stres jadi takut tua? Apa artinya punya suami ganteng kalau ibu tidak bahagia karena pasaran suami masih tinggi? Hidup ini Islam, tidak Islam, laki, perempuan, tua, muda, aslinya ingin bahagia. Bahagia itu apa? Tenang bahagia. Jadi kalau hidup kurang tenang itu kurang bahagia. Halo? Mau bahagia? Sebutkan apa kunci hidup bahagia? Berarti belum tahu ini ya. Jadi selama ini kemana aja? Menurut Quran hidup bahagia itu apa kuncinya? Salah. Kunci bahagia itu hanya dua. Apa? Udah, kalau nggak tahu nggak usah memaksakan diri. Teriak-teriak tapi salah. An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, hidup bahagia dalam segala keadaan. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, lapang, sempit, mudah, susah, episode apapun, ajeng, adem, itulah orang yang bahagia. Apa kuncinya? Dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Ulangi. Yang mantap. Jadi kalau ibu kurang bahagia artinya apa? Bagus sekali. Bukan kurang uang, bukan kurang cakep, bukan kurang bagus rumahnya, bukan kurang keren. Ibu bahagia atau tidak tergantung iman dan amal soleh. Oh, punya beli rumah gak jaminan bahagia. Kalau kekayaan jaminan bahagia, Allah tidak adil. Karena tidak semua orang ditakdirkan kaya. Kalau jabatan bisa bahagia, berarti di Indonesia paling bahagia adalah Pak Prabowo, dan yang kedua bahagia Pak Gibran. Kelihatannya agak berat ya. Kalau yang bahagia yang cantik, berarti kita nggak ada yang bahagia ya. Ayo, jadi bahagia itu kuncinya apa? Ciri orang kurang iman di antaranya ada tiga. Satu, GTA, galau tiada akhir, atau bacem, banyak cemas, atau cemus-mus, cemas terus menerus, atau liwe, Orang yang kurang iman setiap ingat nanti
besok yang akan datang jatuhnya cemas. Aduh, gimana ya kalau suami saya pensiun? Ibu tahu nggak kalau suami ibu pensiun apa yang terjadi? Suami ibu pensiunan. Gimana kalau suami saya meninggal dikubur? Terus saya bagaimana? Janda, benar? Banyak orang yang hidupnya menderita dengan sesuatu yang belum terjadi. Kejadiannya belum, menderitanya sudah. Padahal yang belum terjadi belum tentu terjadi, belum tentu ada umur. Kalau orang kurang iman, stres ini nyekolahin anak di sini kecil-kecil, ini paling besar sekolah apa Pak di sini Pak? SMP. Ini anaknya yang masih SMP. SD dan SMP. SD. Nanti makin lama ibu makin tua, nggak bisa enggak. Senang anak membesar, berarti ibu menua. Banyak yang makin tua makin stres. Kenapa stres? Karena takut tua. Padahal tua itu bagian yang harus dinikmati. Orang yang kuat iman bagaimana? Nanti besok yang akan datang ada Allah. Nanti gimana kalau pensiun? Ya nggak ada masalah, pensiunan saja. Tapi rezeki jadi berkurang? Tidak, terserah Allah. Emang kalau pensiunan Allah jadi pelit sama pensiunan? Tidak. Gimana kalau suami meninggal dikubur? Itu saya bagaimana? Ada di sini yang suaminya sudah wafat? Ada. Ibu masih hidup? Masih makan? Masih ada rezekinya? Berarti bukan suami yang menjamin ibu, benar? Biasa aja jawabnya. Bagaimana kalau orang beriman? Ingat nanti besok gimana anak sekolah di mana, gimana biaya kuliah, bagaimana yang saya belum punya rumah. Gampang jawabannya. At-Taubah ayat 51. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Jadi orang beriman enggak gentar, ada Allah yang maha kaya, yang maha baik, yang selama ini aja berbuat baik ke kita. Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Dulu yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa kalau ada umur yang ngasih rezeki siapa? Beres. Makanya ibu-ibu gak usah terlalu cinta sama suami. Kenapa? Karena suami ibu belum tentu, bukan belum tentu cinta, belum tentu panjang umur. Ibu jangan terlalu banyak berharap dari suami. Kalau saya lihat dari sini ya, suami ibu-ibu ini rata-rata nggak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, dia sendiri susah bahagia. Benar Pak? Walaupun sedikit ngaku. Salah Bu. Kalau kita berharap ke makhluk, kita tidak akan bahagia. Allah yang bisa membuat kita terjamin. Makanya orang kuat iman mah ada nggak ada suami, ada Allah. Suami pensiun, Allah maha kaya. Nggak ada yang dicemaskan kecuali satu saja, takut jadi orang yang disembelih Allah, itu aja. Tapi gimana kalau saya makin tua, peot ya. Kalau saya peot bagaimana? Ya suaminya juga eot kan ya suaminya. Jangan suami bangun, ayah ini berarti dia aki-aki, benar? Dua ciri orang kurang iman, ke depan cemas. Yang kedua, ingat masa lalu terbelenggu, tidak bisa move on. Jadi kalau ingat tadi, kemarin, yang lalu, ke bawah-bawah terus.
sedih, kecewa, sakit hati, dendam, marah. Padahal yang lalu sudah berlalu, udah selesai. Suami saya dulu pernah, kapan dia waktu SMP dia punya teman, ini ngebahas SMP. Pernah ada orang naik ojek, turun dari ojek, tukang ojek nanya, "Ibu, salah saya apa? Kenapa saya dikasih bintang 1?" Rupanya oleh ibu itu dikasih bintang 1 ojek itu. Si ibu itu langsung buka helm. Ingat nggak kamu sama saya? Dulu waktu SMA saya bucin sama kamu, tapi kamu nolak cinta saya. Itu namanya ini liar. Saat zaman SMA dibahas sampai ini emang bukan jodohnya. Udah, yang lalu sudah berlalu, gak usah bikin ribet hari kita hari ini. Kita bawa rumah saya, tapi udah dijual, udah selesai waktunya. Itu tuh dulu saya yang biayain, tapi kalau dia udah jadi mah nggak ingat sama saya, ya udah, nggak perlu diingat-ingat. Al-Hadid ayat 2223, ini rahasia. Maaf ya, pakai dalil supaya nanti di rumah kalau ingat masa depan atau ayat 51. Tenang, gak akan kejadian kok, kecuali yang Allah tetapkan. Bergabung jin dan manusia ngancam kita, enggak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Tenang, ada Allah penguasa takdir. Kalau yang lalu bagaimana? Al-Hadid ayat 2223, ma asaba min musibatin fil ardh. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Gempa, tsunami, perang, kebakaran. Wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu. Jerawat, ketombe, bisul, ambeien, kejepit pintu. Apa aja yang kejadian pada diri kita, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi tidak ada yang tidak tertulis. Daun jatuh saja tertulis. Masa pertemuan ini tidak tertulis di lauh mahfud? Sekolah ini sudah tertulis belum di lauh mahfud? Jawab. Sudah. Ada yang nanya, gimana tuh bisa membangun pesantren sebesar ini? Nggak tahu. Saya aja nggak tahu bakal jadi begini. Ini ada sahabat-sahabat saya, masih ingat sama saya? Kita kan main pingpong, teman SMP ya. Berarti kita aki-aki ya kan? Saya sudah aki-aki loh. Cucu sudah 18, anak 11, mantu 9, cucu 18. Alhamdulillah. Bu, gini ya Bu, nggak usah segala ditanya Bu. Makin banyak tanya itu makin tidak bahagia. Cicing. Gak usah banyak nanya, gak usah banyak ingin tahu, gak usah banyak cerita, gak usah banyak membahas, kecuali yang manfaat. Karena kalau ibu makin banyak tahu, makin pusing sendiri. Ya Bu? Tadi nanya apa? Yang lalu emang udah begini garisnya. Kita tinggal di KPAD sama-sama ya. Saya umur 64, kita 64 berarti ya sekarang ya, 63 lewat lah ya. Nggak pernah ngebayangin bekerja di gini ya kan. Teman-teman yang reuni kemarin SMA juga pada minta maaf. Duh punten ya lagi udah nggak ada remeng-remeng katanya dulu bakal jadi kiai. Makanya dijahilin. Sekarang minta maaf, udah takut kualat ya kan. Udah tertulis begini, gak nyangka ini tuh sebagai ujian. Dunia ini ujian, bukan tanda kesuksesan. Sukses itu masuk surga.
Ada yang diuji jadi kiai, jadi dokter, jadi insinyur, jadi Pak Prabowo, jadi Gibran, jadi Jokowi. Semua itu diuji oleh Allah. Makanya kalau lihat di kantor-kantor kan suka ada 3 tuh benda di sana, 2 potret, 1 yang awet itu yang tengah, ya kan? Yang kiri kanan ujian. Jabatannya sebentar, tapi hisabnya yang berat. Kalau orang punya jabatan pasti 3 yang terjadi. 1 berhenti dari jabatannya, nggak bisa enggak. 2 berhenti dari hidupnya, nggak bisa enggak. Yang ketiga pasti dihisab di akhirat nanti. Makanya nggak usah iri pengen jadi presiden. Siapa yang nyalonin ya? Siapa yang milih? Kalaupun jadi berat. Yang lalu sudah lalu. Jadi semua itu takdirnya ada. Kalau takdirnya itu berupa kebaikan yang cocok, maka wama bikum min nikmatin faminallah, itu dari Allah. Tapi kalau takdirnya kita buruk menimpa, wama asobakum min musibatin famima kasabat aidikum. Asyura ayat 30. Keburukan apapun yang menimpamu karena dosamu sendiri. Jadi kalau dompet hilang itu musibah, tapi musibah yang lebih besar adalah kita tidak menyadari dosa apa yang menyebabkan dompet kita hilang. Mengerti? Bu, Ibu, kalau anak ibu tidak nurut, bandel, nyusahin, itu memang musibah. Tapi ada penyebabnya, yaitu dosa orang tua. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau anak bikin kelakuan yang mengecewakan, memalukan, doalah kepada Allah, minta ampun agar dicabut musibah itu, karena sesungguhnya anak yang tidak baik adalah teguran dari Allah untuk orang tuanya. Jadi kalau ada takdir yang tidak enak tuh bawanya tobat. Kalau yang baik bawanya syukur, karena itu dari Allah. Ibu dimarahin suami, siapa yang harus tobat? Nih lihat nih, di depan ini katakan ada batu. Di sini ada makanan enak, saya tidak lihat. Di sini sebelahnya ada ular berbisa yang mau masuk. Kalau posisinya kayak gini, kita nggak lihat ada makanan kesukaan, ada ular. Informasi mana yang terpenting, tentang ular atau tentang makanan kesukaan? Kenapa ular? Karena bahaya. Jadi ternyata yang paling penting bagi kita itu informasi yang membahayakan diri kita, benar? Sekarang yang paling membahayakan diri kita itu dosa siapa? Dosa pemerintah atau dosa diri sendiri? Mau ngapain capek-capek mikirin pemerintah? Kalau apa aku belum selesai? Iya bahaya diri. Mana yang membahayakan kita? Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Mau ngapain capek-capek nyelidiki dosa tetangga? Mau ngapain? Gak ada kerjaan. Mana yang lebih berbahaya bagi para wanita ini? Dosa suami, dosa kesalahan suami, atau dosa diri sendiri? Siapa yang nyebut suami sendiri? Ha? Di akhirat ibu masing-masing dengan suami dihisabnya. Mau ngapain capek-capek menyelidiki kelakuan suami? Jangan buka-buka HP suami. Pertama, ibu nggak tahu passwordnya. Yang kedua, HP-nya baru. Coba kalau ibu buka HP suami, jatuhnya jadi lebih tenang atau jadi tambah galau? Tuh, urusan jadi beres atau nambah? Gak usah pengen tahu. Tapi suami saya dulu waktu SM udah, gak usah ribet. Lebih baik tidak tahu dosa kesalahan suami, tapi suami jadi baik,
daripada sibuk menyelidiki, kita jadi ancur-ancuran. Betul? Di akhirat nanti masing-masing, Pak, jawab Bapak. Mana yang berbahaya bagi kita sebagai kepala keluarga? Dosa istri atau dosa diri sendiri? Enak aja diri sendiri, dua-duanya. Kita lelaki. Ada dosa istri yang dipikul oleh istri karena dia error sendiri. Ada dosa istri yang dipikul oleh kita karena kita nggak benar mendidik, memimpin keluarga. Untung ibu jadi wanita. Kami harus memikul dosamu dan dosaku. Itu kalau satu munya ya. Apa? Terakhir, gak habis belum waktunya. Jadi gimana kalau udah terjadi, ya udah terima. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Udah nggak bisa diapa-apain yang lalu. Benar? Nih lagi jalan genteng jatuh kena jidat. Lalu kita mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Nggak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya udah jelas. Benyut kayak gitu. Kalau udah kejadian, faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir yang sudah terjadi, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak terima, marah-marah ke takdir, Allah pun murka kepadanya. Udahlah, capek-capek ribet ngurusin yang udah selesai. Pokoknya nasi jadi bubur, udah terima, emang udah takdir begini. Cari cakwe, cari ayam, kacang polong, kerupuk, kacang, jadi bubur ayam. Itu aja. Move on terus. Orang yang kurang iman tidak mau move on. Akibatnya sikapnya sering on. Udah, yang lalu udah bergerak terus. Itulah ciri orang beriman. Baik Bapak Ibu, ciri yang ketiga orang kurang iman adalah ke depan cemas, ke belakang sedih, sakit, kecewa, dan yang sekarang ribet. Jadi ada namanya ibu ribet, nikah dengan paruwet. Udah ini rumah tangga error. Bu, Pak, kalau orang kuat iman bagaimana? Lepek. Apa yang mau diribetin sih? Tapi dia menghina saya. Apa yang aneh? Nabi Muhammad ada yang mulia, ada yang menghina. Masa kita hina betulan, ada yang menghina? Aneh pisan. Benar? Gak ada ribet-ribetnya. Bu, dengerin Bu, ada ya ibu-ibu yang dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh ribet aja. Mulutnya teh bunyi dan negatif, ngomel aja. Termasuk lagi tidur juga bunyi. Cuma nggak ke hati. Kefek kali. Jadi pas bangun itu kuam. Itu naon ya? Bawa apa nih? Lah kan dia belum gosok gigi ya. Ada yang dari bangun teh ngomel, rewel, ngarasula, nyari-nyari kekurangan, nyari kesalahan, bunyi aja. Ini ciri orang kurang iman. Di sini tuh tidak nyaman. Akibatnya raut mukanya tidak nyaman dilihat, tutur katanya tidak nyaman didengar, tulisannya tidak nyaman dibaca. Kenapa? Karena dari sininya ngomong teh nggak enak, celetuk-celetuknya teh yang bikin nggak enak. Berarti pengalaman satu naon Bu, mikir atuh. Ibu mau dibelikan ini ya, bubur ayam di depan itu kerupuknya kecil-kecil tahu. Kalau gitu nasi uduk, itu ayam mati.
hijaunya cuma sekejap mata, merahnya seumur hidup. Tiba-tiba mendung, hujan, masalahnya malah garing ya. Ngomel. Pernah dengar kayak begitu? Salah, jelek. Pernah dengar kayak begitu? Jelas kan suaranya? Jelas lah, suara sendiri. Emang suara siapa? Itu orang kurang iman, Bu. Kalau orang kuat iman mah anteng hidupnya, adem. Setiap bicara tuh membuat orang merasa aman dan nyaman. Nah, gimana rahasianya? Ini udah habis nih waktunya. Nah, cara menjawab itu menentukan isi hati. Kamu pasti nggak bilang baik-baik, belum belum besok itu diganti bisa. Ini tuh mengetes sebetulnya, tes apa? Baik, Bu, Pak, Rasulullah SAW bersabda begini, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman, urusan orang yang beriman, semuanya jadi kebaikan. Jadi kalau makin kuat iman mah kita tuh gak ada rugi apa-apa. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa begitu kecuali orang mukmin. Jadi kalau orang kuat iman mah enjoy, semuanya terbaik. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dapat kerjaan, PHK. Karena pasti setiap takdir itu sudah diukur oleh Allah baik. Yang membuat tidak baik itu adalah sikap terhadap takdir. Orang tidak lulus ujian itu bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Ya. Jadi yang bahaya persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan? 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Nah ini gongnya ya, pas setengah jam. Ini judul disesuaikan dengan wajah jamaah ya. Karena ini wajahnya banyak masalah. 1. Resep pertama menghadapi hidup ini adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi. Singkong Pak hadirin. 1. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Kenapa? Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Mana yang lebih baik, rencana kita, rencana Allah? Mana yang pasti terjadi, rencana kita, rencana Allah? Dan tugas kita punya keinginan, boleh, ikhtiar sempurnakan, doa maksimalkan, tapi kejadian sesuka Allah. Gak usah ngatur Allah. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dalilnya Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal jelek menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan coba digigit anjing, baik atau buruk? Sok tahu, baru juga dibimang. Kita tidak tahu. Ada pemuda, ya Allah saya ingin nikah, belum punya jodoh, keluar dari rumah langsung ada yang melirik ke dia, langsung ngedeketin, langsung ngegigit betisnya. Ya Allah saya minta jodoh, kok yang datang anjing betina. Ngegigit betis, dibawa ke klinik, diobati, baru tahu rahasia takdir, ternyata jodohnya yang punya anjing. Udah dokter aja lah.
karena di klinik itu dia ketemu takdir dokter pasangannya. Oleh karena itu jangan berburuk sangka terhadap belok-beloknya takdir, karena boleh jadi belok ke sana itu adalah ketemu dengan takdir terbaiknya. Sejujurnya saya ini dengan beliau anak tentara, tinggal di KPAD. Cita-cita saya sama Pak, pengen seperti bapak saya pengen masuk akabri, tapi tidak jadi karena pas baris asa pangpenetna ya, bisa stres, ternyata tidak jadi ke sana, tidak jadi TNI, malah jadi di luar dugaan. Jadi ada sesuatu yang kata kita gagal, padahal boleh jadi itu jalan terbaik dari Allah. Makanya kalau anak mau nikah, batal nikah, nggak usah ngambek. Daripada udah jadi batal, mending belum jadi batal. Benar? Kalau suami ibu di kantor nggak dapat jabatan, syukur karena boleh jabatan itu yang membuat suami dapat gelang sepasang itu. Rompi orangnya. Ya. 2. Kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Kalau sudah terjadi harus ridho. Yang mantap. Kalau sudah terjadi harus ridho. Kenapa harus ridho? Dan udah terjadi. Pilihan kita adalah, ingat kita ini hamba Allah. Allah menakdirkan apapun kepada kita sesuka Allah dan pasti baik. Terima, diterima enggak diterima tetap kejadian. Kalau kita ridho, Allah ridho, hati lapang, dibimbing oleh Allah, kita menyelesaikan masalah, dikasih pahala. Kalau kita tidak ridho, Allah tidak suka, hati kita jadi sempit, pikiran jadi kacau, tidak ada jalan keluar, jadi dosa. Terima hadirin. Kayak misalkan lagi duduk begini, ada yang kentut, tuh, jangan kentut. Bagaimana jangan? Sudah. Kalau jangan itu sebelumnya. Kalau udah bunyi, udah selesai tuh. Tapi bau berarti udah kesedot, udah bisa dipulang. Udah terima kenyataan itu. Dulu salah satu yang membuat ibu-ibu menderita takut tua. Biasa aja, enjoy. Ibu nggak usah lihat-lihat potret zaman SMA. Udah selesai waktunya. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu. Sekarang dipakai lagi, lebih lucu loh. Emang seragamnya sama, itu bentuk beneran. Enjoy. Saya mau menikmati sekali jadi tua tuh beneran Bu. Alhamdulillah. Ini ceramah ketiga ini pagi ini. Subuh di Eko Pesantren naik ke atas. Beres Eko Pesantren lari sama-sama santri sampai jam 8. Habis jam 8 kurang seperempat ceramah sampai 9 kurang seperempat. Beres-beres berangkat ke sini. Ceramah dari sini selesai. Jumatan ngejar ke kereta ke Jakarta, acara nanti sore, besok pagi di pesantren Seruak jam 9 terbang ke Batam, di sana ada wisuda santri. Gini tiap hari loh. Iya beneran, ini baru pulang dari Mekah, syariatnya begitu. Baru mendarat langsung harus tugas ke Malaysia. Dari Malaysia pulang ke Bandung kemarin. Alhamdulillah diberi nikmat sehat. Ya nikmat dari Allah pun nikmatnya. Dibanding dulu kata anak-anak jauh lebih sehat sekarang. Kenapa coba syariatnya? Tentu hakikatnya karunia Allah. Terima Bu. Abdi malin liur. Jadi tua terima sambil bagaimana? Tua bahagia, tua sehat, tua bermanfaat. Dan pasti kita tua, betul tidak? Kalau ada umur, nggak usah ribet. Mau suruh kumamun abdi pewat, kalau pewat pakai jepitan jemuran. Tapi nggak balik lagi. Gak usah ribet hadirin. Asli nih Bu ya, saya bersyukur sekali oleh Allah dikasih karunia walaupun usia segini sehat dan lebih sehat dibanding dengan usia waktu 50-an. Dulu wah capek pisan, hati
Tapi sekarang kelompok ini ganggu aja nih. Astagfirullah. Mau bahagia? Ya udah nggak usah ribet tuh. Terima takdir yang ada, jalanin. Jadi tua, ayo bagaimana tua sehat, tua manfaat, tua bahagia, gitu aja. Kalau rumah dijual, ya udah dijual, udah waktunya nggak ada. Jangan dibuat ribet hidup ini. Makanya yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Nggak usah ribet itu pahan. Kayak tadi turut ada yang kentut, ya udah selesai. Mau digimanain lagi? Nggak bisa dipulangin. Ya makalah didramatisir. Kecil, jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah. Tapi kan bau apa? Kita nyerap ke sini. Harusnya bagaimana? Tuh, alhamdulillah. Telinga saya masih sensitif, bisa mendengar suara sehalimku ini. Tiba-tiba meledak. Alhamdulillah ya Allah. Berarti saya nggak kena COVID. Nggak usah dicolok. Lihat si ibu tumpul, kita nggak usah gitu juga, nggak usah gitu, jangan kotorin hati, langsung berbaik sangka. Pasti si ibu udah nahan mati-matian, tapi namanya juga gak ketahan, dia menyelinap. Tinggal dibisikin aja, tenang aja dulu, nggak kedengaran. Udahlah, lagi naik mobil, ban meletus, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ban meletus. Iya Bu, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya untung cuman ban yang meletus, bukan kepala kita. Tapi kenapa kok ban kita yang meletus, Pak? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Rezeki itu harus bergerak. Oh iya ya Pak, tapi tukang tambalnya masih jauh, masih sekilometer lagi. Berarti Allah menginginkan kita olahraga, dorong motor. So, bapak yang naik, ibu yang dorong. Waktu haji ada ulama cerita begini, beliau usianya 70 tahun, sehat, seger, awet muda. Pak, bapak usia 70 tahun, kok seger sekali, sehat, fit. Apa sih rahasianya? Rahasia saya masih sederhana. Saya tidak mau berdebat, tidak mau berbantah-bantahan. Itu aja. Oh jadi menurut bapak, kalau tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan, jadi badan lebih sehat, badan lebih segar dan bisa jadi awet muda. Ya mudah-mudahan sih begitu. Terus pemuda ini ngomong begini, kalau menurut saya sih Pak, nggak mungkin hanya dengan tidak berdebat kemudian jadi sehat, jadi awet muda. Saya emang nggak mungkin, nggak percaya Pak. Tahu jawaban si bapak? Saya setuju dengan pendapat saudara. Udah dibilangin nggak mau berdebat ya. Semua ya teman-teman atau setuju kan? Sekarang lagi duduk begini ada yang ngacu. Menurut saya 5 kali 5 teh sama dengan 1000. Ibu suka? Mangga. Wah, mau didebat. Kita mah kerjanya berdebat, betul tidak? Semua didebatin. Bangun tidur, bangun jangan, bangun jangan. Mau makan berdebat. Mau ganti kerudung, mana itu nu saya teh Pak? Tuh biru, nu hejo atau nu koneng? Nu hejo. Si bapak mah nu koneng, nu saya. Ayo keluar teh beureum. Mana enak? Cicing. Oh, memang hindari perdebatan, beneran Pak. Kenapa harus serba ribet? Betul tidak? Gak mungkin semua orang pikirannya sama. Udah siap-siap olahraga. Oh Pak, gak jadilah olahraganya ya. Saya rada hoream. Oke, beres. Daripada tuh mah ibu teh, saya pakai sepatu.
bukan ya sapatun. Sederhana, sederhana. Serius Bu, mau bahagia, tong ribet. Jangan segala dijadikan urusan besar. Jangan rewel, kerudung kena setrika, syukur bukan jidat yang kena setrika. Kerudung kena setrika emang udah waktunya bolong. Ini emang pakai kaos kaki gitu. Itu kemana itu? Kira matching dia. Ibu matching ngalir mana? Ini pink. Iksa diri. Relax Bu. Halo? Mau bahagia nggak? Just the way you are. Apa artinya? Clear. Relax. Asli Pak. Asli nih. Hobi kita tuh mendramatisir masalah. Dibikin ribet, dibikin gawat. Udah banyak kita ngejalanin hidup. Dan show must go on. Ngalir wae hidup mah. Abdi ge udah nyobain. Dipuji rame-rame udah. Dicaci maki rame-rame. Yang nyacinya juga datang sekarang. Ngalir wae hidup mah. Benar? Pada naon lihat ada takdirnya masing-masing. Asli loh Pak, gak mau, gak diminta. Ya kumaha ya si eta hutang itu naik bayar, ya sudahlah. Kalau seetik mah halal beres. Kalau gede bagaimana? Doakan sing beunghar. Oh, sing beunghar. Oh, udah mana emang ada doakan yang pelit. Udah kalau dia gak bisa bayar utang, doakan supaya banyak duit, supaya sehat. Emang kalau didoain main seret. Lanco doanya benar. Ibu, halo. Ibu kalau ada teman, misal ya Bu ya, ada teman yang ngejelek-jelekin ibu, mau ngapain kita sakit hati? Tapi dia menghina saya, dia nyebut saya si banyak omong. Bukan menghina, fakta. Ibu harusnya bersyukur kalau ada tetangga kasih ojek kasih banyak omong, berarti dia nggak tahu ibu banyak hutang, banyak dosa, banyak aib, banyak kotombe, banyak bekas bisul, cuma disebut banyak omong. Iya kan? Relax we. Jangan suka sebel sama tetangga. Kalau ibu sebel sama tetangga, ibu jadi coplok gandengnya. Karena noongan tetangga wae. Tetangga naik haji, ibu melepok naik tensi. Serius, ibu belanja ya. Udah capek-capek mau pulang ke rumah. Ternyata ayah tetangga, si etak kepaksa balik deh. Capek. Mau keluar dari rumah, tetangga sasapu di depan rumah. Jadi susah bijil. Menderita, bu sebel ke orang lain itu menderita. Maafkan, gak ada capek. Tapi dia ngomong ya biarin. Kalau orang menghina kita berarti dosa kita rontok. Berarti pahala dia dikasihin ke kita. Kalau gini, yang begitu sebel ke orang lain. Benar? Ada ibu-ibu dari Surabaya datang, saya dari Surabaya jauh-jauh ke sini mau silaturahim. Ya Bu, terima kasih, ada yang bisa saya bantu. Gini saya mau minta maaf. Kenapa baru ketemu minta maaf? Saya ngakulah dulu itu saya suka ngomongin apa. Oh Bu, gak ada masalah sama sekali. Saya emang gak ada masalah Bu. Bukan itu masalahnya. Loh, apa masalahnya? Kata Ustaz di pengajian saya, kalau kita ngomongin jelek-jelekin orang, maka pahala kita dikasihin sama yang kita jelek-jelekin. Nah saya kesini tolong ulangin pahala saya. Aku ngapain ngurusin suami orang? Suami sendiri aja gak keurus. Bu, Ibu, jangan kepo. Jangan segala dipikirin, jangan segala dibahas, jangan segala pengen tahu. Capek hidup kayak gitu.
Bikin simpel aja hidup ini, urusan kita aja banyak, betul tidak? Kalau tetangga punya tas baru, ya udah doain supaya berkah. Ada teh kalau seberaha capek-capek, udah gitu nanya, ibu udah lunas, kamu ngapain? Merdeka hidup dengan tidak ribet. Setuju? Percayalah, salah satu di antara orang yang diharamkan tersentuh api neraka namanya sahlin. Sahlin itu adalah orang yang hidupnya mudah, nggak ribet. Ada kakek-kakek umur 80 tahun, sehat, gagah. Aki naon rahasiana? 2. 1, saya tidak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa Ki? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Si Aki mah Aki spion coplok, ada yang maling, biarin, beli lagi, beres. Aki itu listrik bayarannya naik, gimana ya? Cabut. Hah? Itu cabut mah poe bayar, beres. Aki ini bayaran sekolah incu naik, kumaha keluarkeun. Keluarkeun belum bayar. Masa pengen luar-luarnya bikin nggak usah ribet kan? Percayalah hidup itu menderita karena tukang ribet, namanya ceribet. 4, evaluasi diri. Nah ini kuncinya nih. Jadi kalau dompet hilang, suratnya tadi Asyura ayat 30. Kita ada copet, di dompet hilang, itu musibah. Tapi musibah yang aslinya bukan dompet hilang. Musibah yang aslinya kita tidak bisa tobat. Padahal semua musibah itu diundang oleh kesakitan. Suami marah-marah, itu ibu tak guna sih jadi istri teh, mereka nurut bisa. Ibu langsung mikir, ya Allah, dosa apa yang saya lakukan? Tiba-tiba suami marah-marah, pada saya yang melakukan kesalahan. Ke suami nggak salah, ke anak salah, ke yang bantu-bantu salah, ke tukang sayur tadi salah. Mungkin tukang sayur nggak berani ngambek, kalau gantikan ngambeknya lewat orang tua, lewat suami, gitu. Bapak teh gitu-gitu teh sih jadi lelaki teh. Nah, bapak ngaku atuh. Ngaku. Demi Allah bapak enggak. Mungkin bapak enggak salah untuk kecurigaan istri, tapi bapak pasti salah ningali HP wae, enggak nulis. Istri enggak lihat, anak enggak lihat, Allah lihat. Yang suka ningali HP, demi Allah dosa itu bakal ada balasan. Mikir semua. Rumah itu kan dijual HP kan yang capek jadul Pak, aman. Tapi kalaupun punya, hati-hati. Kita sering menganggap remeh, lihat orang nggak menutup aurat, padahal itu tetap jadi dosa dan tetap akan ada balasan. Makanya kalau ada masalah itu jangan sibuk merasa sebagai korban, karena kita itu sebetulnya korban dari siapa? Dosa sih. Setiap ibu ngamak ke pembantu, Allah lihat itu? Pembantu berani ngebales, ada waktunya nanti dibalas oleh Allah. Ke tukang sayur beli duku, nyobain yang gede-gede, habis 10, beli isi emas. Ayo ke mall gak berani nawar, ke tukang sayur kerjanya nawar dulu. Ada hitungannya di sisi Allah. Tidak ada satupun dosa kecuali dilihat, didengar dan ada balasannya. Makanya kalau ingin hidup ini cepat selesai masalahnya, banyak istighfar. Suami marah-marah nggak usah jawab tuh, istighfar pelan tapi dengan astagfirullah. Anak dipanggil oleh guru ke sekolah, jangan nyalahin siapa-siapa. Astagfirullah, dosa saya ya Allah, saya belum jadi ibu yang baik, saya belum jadi contoh yang bagus,
juga air mata tobat dan doa daripada nasihat ke anak ya. Nasihat ke anak mah anak udah tahu modal ibu nggak cocok ya. Sabar anak-anak, innallaha ma'as sabirin. Besar anak-anak udah tahu modal ibu, kurangi nasihat, banyak ngomong, lebih baik banyak tobat, banyak doa, banyak memberi contoh. Dan nasihat mah buat diri sendiri aja nggak ngepek, apalagi buat anak. Betul? Betul? Bu, nanti dong bikin PR nanti ya. Nah sayang, ibu ini ngebalesin dulu WA dari grup teman-teman ibu. Udah jam 8 saya ngantuk, sabar. Nah, kamu ngerti nggak apa yang dilakukan oleh ibu? Ini tuh dakwah tahu. Sabar. Saya sabar. Begitulah ternyambung sama sekali. Makanya tobat. Ibu bapak kalau ada masalah tobat ya. Tobat. Berat zaman sekarang, semua orang punya HP, posting live. Yang terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Makhluk la haula wala quwata illa billah. Dengar ya Bu, Pak, bergabung semua jin manusia mau ngasih sesuatu, tapi Allah tidak menghendaki, sampai tidak? Jawab. Semua yang ada mau ngasih satu butir nasi, tapi Allah tidak menghendaki terjadi. Terjadi tidak? Sebaliknya, bergabung jin dan manusia mau mencelakakan, ngancam, tapi Allah tidak menghendaki celaka. Celaka tidak gitu? Jawab. Tes, Pak, lempar saya pakai botol, kue, HP, sepatu, bebas. Dari sini juga boleh. Lemparkan ke tubuh ini. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan tersentuh badan ini. Berarti Allah tidak menghendaki. Ayo kira-kira. Kenapa ibu nggak ngelempar? Karena Allah melintaskan di hati ibu kualat manen. Hati ini dibulak-baliknya oleh Allah. Kalau Allah tidak. Makanya ibu bapak, kalau ingin hidup ini tenang dalam segala keadaan, jangan berharap dari makhluk. Itu yang menjadi sumber jauhnya dari pertolongan Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bulat hatinya, Allah satu-satunya tempat meminta, berharap, bergantung, bersandar, fahuwa hasbuh, Allah cukupin. Selama ini kita banyak berharap dari selain Allah, itu yang bikin hidup ini selain tidak bahagia, jauh dari pertolongan Allah. Saran saya Bu ya, udah nggak usah terlalu cinta sama suami, nggak usah, biasa aja. Cinta boleh, tapi terlalu nggak boleh. Allah nggak akan suka, ibu nggak akan bahagia Bu. Mau dikit-dikit video call, itu teh patroli. Kami kaum lelaki udah ngerti siasat ibu-ibu, dan kami juga punya siasat sendiri. Bu, ibu kalau cemburu mending sholat, ambil wudhu. Ya Allah, ampun saya cemburu kepada suami saya. Engkau maha tahu apapun yang terjadi, Engkau tahu pikiran, berikan mata, isi hati, titip suami saya ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa menjaganya. Itu jauh lebih hebat daripada segala daya upaya duniawi tapi tidak melibatkan Allah. Ini malah bayar ke seseorang, si pengintel kelakuan suami saya. Beritanya bagus terus, karena ibu bayar 500.000, sedang suami bayar 1 juta. Enggak Allah, benar? Halo? Ambil air wudhu, sholat, itu rahasianya. Anak, ya. Gimana nyolehin anak? Gak bisa. Bodoh-bodoh nyolehin anak, nyolehin diri sendiri aja gak benar. Betul tidak? Anak itu ciptaan Allah. Anak itu milik Allah. Anak itu dibulak-balik hatinya oleh Allah. Allah
melihat kelakuan ibu bapaknya setiap saat. Ingin anak soleh, solehkan diri kita sendiri. Ingin anak soleh, jadi contoh yang baik bagi anak. Allah melihat kita ngasih contoh apa. Ingin anak jadi baik, doa tahajud jangan lepas, doakan anak jadi baik. Nasihat secukupnya saja. Jangan sampai kebanyakan nasihat, tapi buat diri sendiri aja nasihatnya nggak kepake. Anak tidak cuma dengar, anak lihat, anak merasakan, anak bisa merekam keadaan orang tuanya. Sebaik-baik nasihat untuk anak syariatnya adalah tauladan. Selalu tanya pada diri, saya ngasih contoh apa ke anak-anak? Ingin anak sopan, kita yang paling sopan. Bagaimana anak tahu sopan, ibu bapaknya tidak sopan? Ingin anak rajin, kita yang rajin. Ingin anak tidak pemarah, kita yang jangan jadi pemarah. Ingin anak dermawan, kita yang dermawan. Gitu hadirin. Jadi kalau ada masalah tuh jangan dibawa nyalahin siapa-siapa, tapi bawalah untuk memperbaiki diri, dan bawalah kita jadi dekat dengan Allah, baru akan beres. Bu, ibu centil dan gak ngepek sama suami itu, gak ngepek. Jadi gak ada orang emak gitu. Ibu sekarang centil nyanyi kayak rolling gitu atau apalah gitu ya. Kayak ngepek malu. Satu-satunya yang ngepek buat suami ibu tetap sayang ke ibu adalah ibu disukai Allah. Ibu sok nama dempul, pas gitu dihampelas, nggak ngepek. Mau ke salon sampai jungkir balik dia nggak ngepek. Satu-satunya yang bisa membulak balik hati suami adalah Allah. Lebih kuat air mata tobat, lebih kuat sujud, lebih kuat doa daripada bicara. Makanya kalau ibu-ibu celembeng kebanyakan ngomong, jangan. Gak ada wibawa wanita kebanyakan ngomong. Tapi kalau wanita sedikit bicara, banyak doa, banyak istighfar, banyak sujud, banyak baca Quran, udah tinggal dibalikin aja hatinya orang. Jelas ibu sekalian? Halo? Nanti Jumat ya kan? Berarti besok satu, berarti Jumatan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Satu, siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, maksimalkan doa, pasrah, terserah kamu. Kalau udah kejadian bagaimana? Ridho. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar dari satu takdir ke takdir lain. Sakit terima sambil berobat, olahraga, ya. Jadi tua terima takdir sambil bagaimana tua sehat, tua dan manfaat, tua bisa ibadah. Yang ketiga, jangan mempersulit dulu. Kalau persoalan segini segini aja, nggak dibuat lebih simpel aja. Ya, setuju? Pak, kalau istri masak asin teh, ya, tinggal minum yang banyak tuh. Nggak usah ini begitu. Niatnya udah baik, ya kan? Dibuasin. Pokoknya masakan istri itu cuma dua, Pak. Enak dan enak sekali. Nggak ada lagi. Baik pahit, baik hasil, pokoknya enak. Karena menjaga perasaan itu lebih penting daripada mengungkapkan perasaan, rasa lidah. 4 apa? Evaluasi. Jangan sibuk menyalahkan orang lain, karena semua kepahitan diingat oleh dosa sendiri. Dalilnya apa? Asyura ayat 30, An-Nisa 79. Dan yang terakhir, cukuplah Allah penolong kita. Dalilnya surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu selain Allah sendiri. Allah
Kalau bikin kita sakit yang nyembuhin Allah. Kalau bikin hati gelisah yang menangin Allah. Anak-anak tidak soleh yang bisa nyalahin Allah. Nggak ada yang lain. Dan jikalau Allah menghendaki kebaikan padamu, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menghalangi. Haji pasti haji. Sembuh pasti sembuh. Lunas hutang pasti lunas. Apapun yang Allah mau pasti akan kejadian. Makanya cukuplah Allah bagi kita. Ya, kembali penting lah. Sebentar lagi juga kita mati, betul ya? Nggak dibawa ke dunia, nggak dibawa. Jangan berat ke masalah dunia, ya. Kecil, nggak ada apa-apanya. Kerudung kecil, sepatu, kaos kaki, apalagi bros, itu juga bros kemana? Menikah tesu. Bros karatan butut tiga gitu. Ya, dunia mah nggak boleh ribet. Ya bu, suami juga jangan banyak rewel. Gimana ya, istri saya tuh ke pengajian tuh kayak makan obat lah, sehari 3 kali. Tapi yang berubah tuh kerudungnya aja. Seragamnya, bakuannya awet. Harusnya pengajian kan ningkat iman, tapi yang terjadi ningkat cicilan. Bisa rewel. Kalau istri minta apa-apa makasih aja. Pak, kalau beliin dong seragam baru. Oh iya, kalau ada kasihin supaya ngeringanin hisab. Ibu saya belikan yang baru, tapi yang lama sedekahin aja ya bu. Nanti ibu pengen lagi tinggal minta lagi. Gitu jadi lelaki. Masalahnya suami ibu nggak hadir. Yang hadir ini sisa-sisa yang tidak berdaya. Enggak, jangan ribet ya, setuju? Mau dikasih amalannya supaya hidup ini lebih enteng. As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktu. Itu rahasia. Jangan suka banyak menunda. Yang kedua, tiada hari tanpa Al-Quran. Baca Al-Quran, apalagi kalau nyesek berat sekali. Baca Al-Baqarah tiap hari tamat. Coba ayat 286 ayat, 2 juz 4 lembar. Baca, banyak keajaiban pertolongan Allah. Al-Quran nggak modal atau doa itu mah baca ayatnya suratnya panjang. Inna atoina mau ini tengah modal pisan. Pengen suami baik, pengen anak lancar, baca Quran. Satu huruf itu satu kebaikan dikali 10. Al-Baqarah itu sama dengan 1/4 juta kebaikan yang kita lakukan. Hanya sejam setengah tuh. Di rumah ribut wae, anak tenurut, hutang banyak, ya terlunas, ribet wae, baca Quran, nggak susah. Asal niatnya ya Allah saya baca semata-mata semoga Engkau ridho, nggak usah diposting. Mau ditambah wiridnya apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Silakan nyindir saya wae. Istighfar tuh pakai sedih, bukan pakai melotot. Astagfirullahaladzim. Itulah sholat tepat waktu. Baca Quran. Kalau lagi kepepet coba ya Al-Baqarah usahakan ya. Ini baru saja kemarin cerita. Boleh saya tambah ini dikit? Jadi ada teman kena musibah, bisnisnya tuh lagi berat sekali, berhadapan dengan konglomerat yang dua-duanya menggunakan segala cara bertahun-tahun. Ya sudah, cobalah minta pertolongan Allah, dan cuma Allah yang bolak-balik hati. Dibacalah Al-Baqarah selain amalan lain. Kemarin telepon pagi-pagi sambil nangis, nggak terbayangkan betapa mudahnya kalau Allah memudahkan. Jadi lawannya itu ganti direksi. Nah direksinya ini senang ke masjid. Di masjid ketemu dengan beliau. Oh ini yang berbeda, udah punya damai, beres. Yang bertahun-tahun dengan segala keruwetan, sampai mengatakan segitu mudahnya. Ada satu lagi, salah seorang santri karya
anaknya diuji, tangannya tremor sambil pesantren di pesantren. Udah gitu dua-duanya udah bergerak terus, dibawa ke rumah sakit, udah di MRI semua lah. Sambil nunggu hasil di rumahnya itu kan bergerak terus, baca surat Al-Baqarah terus seminggu Pak, dengan izin Allah bisa pesantren. Padahal hasil dari dokter belum keluar, belum ada pengobatan. Ini kisah nyata, Allah Maha mendengar. Pemodal baca Al-Baqarah ya. Ada suami istri yang bertengkar terus, baca Al-Baqarah, enggak tuh enggak bertengkar karena sibuk baca Al-Baqarah. Belum selesai jadi tenang. Ada yang bapaknya suka judi di rumah, gaplek, gak bisa dinasehatin anaknya di kamar baca Al-Baqarah terus. Kan jin gak bisa masuk, jin gak bisa masuk ke rumah, setan pergi, sihir gak mempan. Al-Baqarah dibaca, Al-Baqarah bener aja bapaknya tuh pergi. Ya mudah-mudahan tobat selanjutnya. Semuanya sudah disediakan oleh Allah solusinya. Terima kasih hadirin sekalian, saya mohon maaf karena harus ngejar Jumatan ya. Mudah-mudahan walaupun sederhana yang disampaikan ada manfaatnya. Atur nuhun Pak Ketua Yayasan, terima kasih saya sudah diundang, senang sekali bisa berjumpa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wahai yang Maha mendengar, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap, hujankan pada diri kami hanya ilmu yang manfaat ya Allah. Ilmu yang membuat kami semakin yakin kepadamu, ilmu yang membuat kami semakin patuh. Ya Allah, ampuni selama ini kami banyak melupakanmu. Selama ini kami jarang bersyukur atas nikmat darimu. Bahkan betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka terhadap takdirmu, pada semua takdirmu pasti baik. Ampuni kami jarang bersabar ketika ujian, pada setiap ujian pasti baik. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya yakin, nikmatnya ibadah, nikmatnya doa-doa yang Engkau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah. Ya Allah, jadikan anak-anak yang Engkau titipkan jadi anak yang soleh. Ya Rabb, lindungi kami dari fitnah, bala, musibah, dan jadikan umur yang tersisa ini istiqomah ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik, yang bisa menguatkan iman dan amal kami. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan keislaman kami dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadikan ya Allah, jadikan tempat ini salah satu tempat yang berkah, tempat Engkau muliakan hamba-hambamu dengan ilmu agamamu, dengan akhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai jumpa di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita foto dulu bersama semuanya. Nanti ini jangan dulu pulang ya. Silakan.